Saudara, di beberapa alam budaya atau tradisi masyarakat di Indonesia itu ada kepercayaan tentang pentingnya kualitas yang diturunkan oleh leluhurnya dan khususnya orang tuanya. Yaitu sebabnya ada salah satu, misalnya dalam budaya Jawa ini, sebuah kriteria, dan ini biasanya dipakai untuk memilih calon menantu atau calon istri atau calon suami. Ya, harus dilihat apanya. Bibit, bebet, dan bobot. Ya, di bibit, saudara. Apa itu artinya? Ya. Itu bibit itu apa kalau bahasa Inggrisnya? Seed, ya. Seed, benih. Saudara. Dan itu kalau ditanam akan bertumbuh. Ya. Dan artinya bibit itu adalah garis keturunannya. Anaknya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa. Nah itu namanya bibit, saudara. Mengapa ditanyakan hal itu? Bapaknya siapa, ibunya siapa. Ya. Karena ada kepercayaan hal-hal yang akan diturunkan orang tuanya itu kepada sang anak. Jadi rasa-rasanya dalam kepercayaan bibit ini, saudara, dalam budaya Jawa itu ada kepercayaan kalau orang tuanya baik akan menghasilkan anak yang baik juga. Ya. Kalau sebaliknya orang tuanya tidak baik, anaknya juga akan tidak baik. Maka lahir juga sistem kerajaannya, saudara, termasuk dulu di dalam budaya Jawa sampai sekarang pun Inggris pun juga masih memakai sistem kerajaan bahwa seorang anak, seorang raja dipercayai akan lebih berkualitas daripada rakyat jelata atau orang-orang biasa. Maka ada namanya ini darah biru dan seterusnya. Tetapi dalam sistem republik pun, saudara, ada kepercayaan seperti ini. Ya, bahwa sebenarnya karena dia anak presiden, maka itu bibit yang baik, maka bisa dicalonkan menjadi presiden berikutnya atau wakil presiden berikutnya. Ya. Jadi meskipun republik, tetapi juga warnanya kerajaan juga, saudara. Ya. Misalnya, saudara, ada tidak anak pendeta terjerat narkoba? Ada tidak? Kan ini hanya salah satu contohnya saja, ya. Ini hanya salah satu contohnya. Ini anak pendeta, saudara. Ada tidak anak pendeta tetapi depresi berat dan akhirnya bunuh diri? Ada tidak? Ada. Bahkan tokoh pendeta terbesar di Amerika sampai saat ini. Ini pendeta terbesar, saudara. Bestseller bukunya juga sampai hari ini. Kan? Ya. Rick Warren. Anak depresi berat dan akhirnya juga bunuh diri. Ada tidak anak pendeta yang jadi mualaf? Orang Kristen yang kuat keluarganya tapi anak-anaknya berubah menjadi Islam. Ada tidak? Nah, saya hanya ambil contoh 6 saja di sini. Ini 6 artis. Ada juga anak pendeta itu. Kok bisa ya? Kan? Orang tuanya demikian, tetapi anaknya jauh berbeda, bertolak belakang dari orang tuanya. Kok bisa ya? Itu berarti, saudara, ada banyak faktor yang terlibat. Sehingga membuat dalil bibit yang kita bicarakan tadi bisa tidak berlaku. Atau dalil yang menyatakan bahwa buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan? Itu juga falsafah. Ternyata kualitas dari orang tua bukanlah sesuatu yang diturunkan secara genetik. Dan kita diingatkan itu bukan genetik, tetapi ada banyak faktor yang terlibat di dalamnya yang berpengaruh dalam kehidupan
depan anak-anak kita. Dan yang pertama, saudara, saya rasa adalah bimbingan dan didikan orang tua itu sangat berperan ya di dalam menentukan pembentukan dan kualitas dari karakter anak-anak itu. Contoh yang paling jelas tidak usah jauh kita lihat dari Imam Eli sendiri. Ya. Imam namanya, saudara, imam saudara, pada waktu itu. Dan dia juga diberi anak-anak sebagai imam. Ya. Tetapi apa yang kita dapat lihat di dalam firman Tuhan dari anak-anak Imam Eli ini. Adapun anak lelaki Eli, imam, adalah orang-orang bersila. Bagaimana mungkin, saudara? Anak-anak bertumbuh di dalam bait Allah, tiap hari membantu ayahnya juga dalam pekerjaan-pekerjaan di bait Allah. Tetapi adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Kan? Kok bisa ya? Ternyata bisa, bukan? Dan itu terjadi oleh karena sikap dari Imam Eli sendiri. Meskipun dia imam dengan banyak kesibukannya di bait Allah, dia cenderung tidak tegas dan disiplin terhadap anak-anaknya. Dan baca dalam kisah Samuel bagaimana cara Imam Eli mengajar dan menegur anak-anaknya meskipun kesalahannya sudah begitu mencolok di depan mata dan umat. Sehingga firman Tuhan kita baca saja di 1 Samuel pasal 3:13 berkata, "Aku akan menghukum keluarganya." Padahal firman Tuhan katakan bahwa semua imam pelayan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi di sini aku itu Tuhan akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya sebagai imam, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Jadi kok bisa ya? Bisa enggak ya? Dan sebabnya juga ini hanya salah satu contoh saja. Dan bukan hanya faktor didikan orang tua, saudara. Kita juga diingatkan bahwa anak-anak itu hidup dalam pergaulan di lingkungannya, yang juga tahap demi tahap akan mempengaruhi. Mereka akan terus dikitari dengan berbagai pengaruh, mereka juga ada dalam banyak godaan, mereka juga dikitari dengan banyak ajaran dan berbagai falsafah kehidupan. Mereka membaca, mereka melihat di media, dan mereka mendalaminya sendiri melalui buku-buku dan tontonan yang mereka lihat, juga game yang mereka mainkan. Juga pergaulan dengan teman-temannya. Maka kita, saudara, juga bisa bertanya, kok bisa ya? Bisa seperti itu. Orang tuanya demikian, tetapi demikian. Karena mereka juga dikitari dengan banyak pengaruh yang lain. Saya ambil contoh yang dari firman Tuhan, saudara. Bagaimana mungkin, saudara, bahwa dalam sepanjang hidup Yosua, kalau sudah baca kitab Yosua dan para tua-tuanya yang memimpin Israel, itu begitu tekun beribadah kepada Tuhan. Tetapi generasi setelah Yosua, saudara baca apa yang terjadi. Dia akan bertanya, kok bisa? Pada zaman Yosua itu ibadah begitu indahnya, saudara. Tetapi bagaimana mungkin angkatan berikutnya tak mengenal lagi Tuhan. Kalau saudara baca, saya baca dalam Alkitab itu tak dapat saya temukan dengan pasti bagaimana prosesnya. Tetapi yang saya lihat dengan jelas, saudara, akibat itu direkam di dalam Alkitab kita ini. Kalau kita lihat di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 11.
Ternyata setelah Yosua itu terbentuk sebuah generasi baru yang melakukan kejahatan yang keji di mata Tuhan. Mereka berpaling menyembah kepada ilah-ilah dari bangsa-bangsa lain. Dan ibadah-ibadah pada zaman Yosua itu berlangsung dengan gegap gempita. Tetapi saya kemudian coba untuk menafsirkannya. Bahwa anak-anak memang terlibat di dalam ibadah-ibadah itu. Tetapi tak mampu memahami apa bedanya dengan ibadah-ibadah bangsa lain. Mereka terlibat di dalam ritual agama dan ibadah, tetapi mereka tak mengenal Tuhannya. Dan berapa banyak saudara kita melihat anak-anak dibawa ke gereja dalam konteks tradisi belaka seperti ini. Ternyata kalau saya mau baca dengan teliti saudara, pada zaman Yosua itu meskipun ibadah-ibadah berjalan dengan baik, mereka lupa apa yang diperintahkan oleh Musa, leluhurnya itu. Sebagaimana saudara yang dapat kita lihat di dalam Ulangan pasal yang 4 ayat 9. Bahwa Musa memerintahkan kepada orang-orang Israel bukan hanya beribadah, tetapi dengan seksama menyampaikan semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah engkau lihat dan engkau alami sendiri dengan mata kepalamu itu untuk engkau sampaikan kepada anak-anakmu. Itu perintah yang sangat tegas dari Musa. Waspadalah dan hati-hatilah. Itu tema kita. Jangan lengah. Jangan lalai. Supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Siapa Yahweh itu yang memimpin engkau. Dan engkau beribadah kepadanya. Untuk diberitahukan. Nah itu garis bawah. Untuk diberitahukan. Supaya anak-anak itu ibadah bukan hanya seremoni tradisi belaka. Tetapi mengenal dan mengalami Tuhan. Diberitahukan kepada anak-anakmu dan kepada cucumu dan kepada cicitmu. Akan semuanya itu. Sehingga mereka mengenal, sehingga mereka beribadah juga tahu apa bedanya Allah yang disembah oleh Yosua dengan penyembahan-penyembahan juga yang banyak di bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan tekad seperti itu, saudara, dapat kita lihat di dalam diri pemazmur. Kalau saudara lihat di dalam Mazmur 78 ayat 4. Pemazmur berkata, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak kami tentang siapa Yahweh Allah itu. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan. Nah di zaman Yosua, saudara, orang tua tidak waspada, lengah. Dan ternyata ibadah hanya sebatas ritual belaka bagi anak-anak mereka. Dan juga sampai sekarang ini, saudara, kita bisa lengah. Sekedar memperkenalkan gedung gereja, sekedar membawanya ke sekolah minggu. Tetapi orang tua, saudara, lalai dan lengah untuk membimbing dan melakukan tanggung jawabnya untuk membawa anak mengenal dan mencintai Tuhan dari hatinya, lahir dari sikap hatinya yang melahirkan ibadah kepada Tuhan. Maka kita dan gereja, saudara, orang tua dan gereja diperingatkan akan kelalaian dan kelengahan kita ini terhadap anak-anak yang dapat menyebabkan kehancuran bagi generasi selanjutnya. Dan zaman di mana kesibukan itu menjadi luar biasa, kepentingan anak terlupakan untuk masuk dalam jadwal kesibukan dalam hidup kita.
Dan faktor kelengahan ini akan benar-benar menentukan kerusakan dan iman generasi yang akan datang. Saudara, masih ada banyak faktor yang lain yang harus kita waspadai. Ada gejolak perasaan yang membimbing kita tanpa sadar bahwa kita pilih kasih. Memperlakukan mereka dengan kemudian tidak adil. Ada banyak penyebabnya. Mungkin karena gender, bahwa laki-laki lebih harus diprioritaskan, apalagi zaman dahulu. Sehingga kadang-kadang perempuan lebih dikorbankan demi untuk laki-laki. Atau karena dari anak 3 ini punya kelebihan daripada yang lain, sehingga kita punya favorit dengan dia, lebih istimewa, mungkin lebih pandai, lebih talent daripada yang lain. Ada juga urutan kelahiran menjadi kriteria membuat hati kita lebih condong ke satu. Oh, dia anak sulung, harus diutamakan, harus semua dibukakan jalan. Tetapi ada juga yang sebaliknya, oh dia bontot, ya, anak terakhir, sehingga dimanjakan, diperlakukan dengan istimewa. Dan akibat kelengahan perasaan yang sepertinya natural dalam kehidupan kita sebagai orang tua, saya dapat lihat apa yang terjadi dalam diri keluarga ini setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya. Perasaan natural, maka bencilah mereka kepada anak yang paling kecil. Dan tidak mau lagi ramah. Dan saya tahu kisah berikutnya. Anak itu mau dibantai oleh kakak-kakaknya sendiri. Akibat gejolak perasaan yang kita anggap wajar muncul dalam kehidupan kita. Bahwa Yakub menampakkan kasihnya lebih istimewa kepada Yusuf daripada anak-anak yang lain. Apakah mungkin karena itu lahir dari perempuan yang dikasihnya, yaitu Rahel? Tapi puncaknya adalah saat Yakub memberi jubah yang super mahal. Dan hancurlah semua perasaan dari anak-anaknya yang lain. Dan kisah selanjutnya menyatakan betapa tidak bergunanya orang tua yang lengah dengan perasaannya seperti itu. Dan pilih kasih dan membuahkan perlakuan yang diskriminatif, tidak adil. Dan pada akhirnya menimbulkan iri hati, kebencian, dan merusak hubungan antar saudara-saudara kandung sendiri. Dan lalai untuk menyadari bahwa kasih itulah yang mempersatukan dan mempererat hubungan. Nah, contoh ini kita lihat dengan nyata dalam diri ayah yang bernama Ishak dan bunda yang bernama Ribka dalam bacaan kita. Saya perhatikan keduanya luar biasa, sama-sama beriman. Kita tentu yakin kalau orang tua, ayah, ibu beriman, anak-anak pasti akan hidup rukun, diberkati Tuhan, indah keluarga, bahagia, dan sebagainya. Kan? Keduanya juga dipertemukan dan dipersatukan dalam mahligai rumah tangga melalui pimpinan Allah yang dipersatukan oleh Allah sebagai suami istri. Pasti akan membangun keluarga yang bahagia. Keduanya saling mencintai dengan cinta kasih yang mesra. Tetapi saudara, bacaan hari ini mengingatkan kepada kita. Beriman, saling mencintai, disertai Allah pun tidak otomatis membuat rumah tangga mereka terkelola dengan baik. Ada kelengahan
yang ternyata menghancurkan keluarga dari Ishak dan Ribka. Bermula dari dua putra yang lahir, yang satu Esau, yang satu Yakub. Ternyata keduanya beda warna, meskipun keluar dari kandungan sama, ayah yang sama, tetapi keluar warnanya beda. Warnanya Esau senang berpetualang, sudah lihat, berburu di padang belantara. Sebaliknya Yakub senang tinggal di rumah, nyaris seperti perempuan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik, membantu ibunya sehingga lebih dekat dengan ibunya. Bagaimana hasilnya, saudara? Ishak sebagai ayah lebih menyukai Esau. Perasaan naturalnya lebih menyukai Esau. Di matanya anak pertama itu sungguh-sungguh maco, jantan, penakluk bahaya, berbulu semua badannya. Kemenangan si maco selalu terhidang dengan begitu lesat dan api, masakan-masakan hasil buruan yang disantap dengan antusias oleh sang ayah dari sang maco. Betapa beda dengan Yakub, wanita sehari-hari hidup di zona yang jauh dari petualangan, yang memicu adrenalin kita ini. Maka demikian kita dapat lihat Esau menjadi anak ayah. Tapi di lain pihak sang bunda Ribka lebih menyukai Yakub. Sehari-hari si bungsu bersamanya, menjadi mungkin teman curhatnya, menolongnya untuk melakukan pekerjaan domestik. Maka demikian Yakub menjadi anak bunda. Favoritisme dan pilih kasih ini saya dapat lihat mengakibatkan rivalitas di antara Esau dan Yakub. Saya dapat lihat si bungsu menginginkan kesulungan dan seterusnya dan seterusnya. Dan pada intinya saudara tidak ada waktu untuk kita lihat kisah itu dengan lebih detail. Tetapi yang terjadi pada akhirnya saudara, permusuhan yang begitu mengerikan kan? Yang kita baca. Esau mau membunuh adiknya sendiri. Sehingga ibunya perintahkan untuk lari menyelamatkan dirinya. Pertumpahan darah di antara saudara kandung. Pembalasan dendam yang membara. Favoritisme ayah Ishak dan bunda Ribka dapat membuat mereka kehilangan anak-anak mereka. Dan saya tahu bahwa favoritisme, oleh karena perbedaan dari anak-anak itu dapat natural muncul dalam kehidupan kita. Kita bisa lengah dan tidak waspada dengan keputusan-keputusan kita dan sikap kita satu dengan yang lainnya dari anak-anak yang dipercayakan dalam kehidupan keluarga kita. Favoritisme ibu, sang bunda itu dapat menjadikan dirinya menjadi orang tua yang hanya merestui. Namanya saja orang tua. Harus merestui. Kalau anaknya mau pengen apa, ya direstui saja. Saya ini ayah orang tua. Merestui anak kita mungkin mau menjadi ketua partai, atau merestui anak kita mungkin mau menjadi wakil presiden. Ya, namanya orang tua harus merestui. Tetapi bunda ini saudara lengah untuk menyadari, bahkan keluar rekayasa dari mereka sendiri demi untuk restu itu. Dan lupa untuk menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab orang tua, ayah dan ibu itu tidak hanya merestui, tetapi mendidik anak supaya tahu
tata krama, konsistensi dalam kehidupannya, untuk tidak mengingkari perkataannya sendiri, berbohong dan menipu, yang menjadi nama daripada Yakub itu sendiri, penipu, agar diperoleh melalui proses yang bukan manipulasi, sehingga tangannya harus dibalut dengan bulu sedemikian rupa, dan berbagai cara-cara melalui proses manipulasi, penipuan sedemikian rupa, sehingga yang diinginkan itu diperoleh dengan cara yang tidak beretika, tidak berintegritas, berkhianat. Tetapi ibu, saudara, Ribka, oleh karena kasihnya kepada anaknya ini, justru yang merancang dan mendorong anaknya untuk melakukan berbagai macam rekayasa ini, saudara, untuk kemudian dapat duduk sebagai ahli waris. Itu kisah sudah lama, saudara. Tetapi itu kisah kelengahan dan kehancuran sebuah keluarga. Lalu apakah itu berarti bahwa sama rasa, sama rata itu lebih baik daripada favoritisme? Jadi kita nggak boleh ada favoritisme sehingga semua anak harus sama rata, sama rasa. Apakah itu solusinya? Apabila favoritisme itu membeda-bedakan anak, sama rasa, sama rata, ini juga sangat berbahaya. Karena kita tidak memperdulikan bahwa setiap anak itu unik, punya kebutuhan yang berbeda-beda. Bantuan seorang ayah kepada anak itu tergantung dari situasi dan kondisi anaknya. Meskipun juga ada yang sama. Dan itu sebabnya butuh pendekatan juga yang berbeda satu dengan yang lain. Dan dalam dua bandul seperti inilah, saudara, kita berada dalam hal yang tidak mudah untuk kita tidak lengah sebagai orang tua. Bahwa orang tua tidak boleh lengah untuk melakukan akhirnya sama rasa, sama rata pada setiap anak itu unik, atau kita jatuh dalam favoritisme. Dan kita waspada untuk dapat memiliki kasih yang sama besar terhadap semua anak, sekaligus hikmat untuk melihat keunikan dari masing-masing anak, bahwa kebutuhan-kebutuhan mereka juga berbeda. Pendekatan yang harus dilakukan juga berbeda. Cara mengkomunikasikan kasih kita itu juga dapat berbeda satu dengan yang lain. Pendekatan yang menumbuh kembangkan anak-anak sehingga mereka berlimpah dalam kebajikan. Maka izinkan saya untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Waspadalah. Waspadalah. Jangan kita lengah terhadap anak-anak milik pusaka Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Amin.